all else it fades away. God, forever we're lifting up your name. There is a new song rising up, and all together we sing. All hands we raise now, with one voice we sing now. We're shouting praises, and all feet they dance now. With one heart we cry out. We're shouting praises, louder and louder. Come on, sing it out. You are holy, and all earth declares you reign for your glory. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Boleh di-open kameranya dan kita boleh lambaikan tangan bersama-sama. Kita boleh lihat wajah-wajah yang sungguh diberkati Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya melihat banyak yang tersenyum sungguh dengan cerahnya. Sungguh kita semua diberkati, amin. Mari sahabat Gloria, kita mau mulai persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mau tenangkan hati kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita buka dengan tanda kasih yang Tuhan berikan untuk kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Yesus dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami masih boleh berkumpul, bersekutu bersama, memuji dan menyembah Engkau. Sungguh kami imani, hidup kami, hari-hari kami, semuanya berjalan berkat kemurahan-Mu. Kau yang senantiasa menghiasi kehidupan kami dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Tiada henti mulut kami mengucap syukur, karena Engkau senantiasa memberikan yang terbaik buat kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, kami mau imani bahwa Engkau yang memberikan yang terbaik buat kami, karena semuanya berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua
sungguh karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Bapa, kami mengucapkan kami ada saat ini. Aku ada saat ini. Ini sahabat Gloria yang terus bersyukur karena kasih-Mu yang memampukan kami. Semua berkat kemurahan. Kami mau berterima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik. Kami mau panggil nama-Mu Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Kau teramat baik bagi hidup kami. Karena kemurahan-Mu kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu kami hidup sampai hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesehatan kami, untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Tiada henti mulut kami mengucap syukur. Maka satu persatu kami yang tergerak untuk mengucapkan syukur, kami mau meng-unmute mic kami Tuhan dan mengucapkan syukur kami. Kami mau bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas penggembalaan-Mu dalam kehidupan kami, yang menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan gembala kami. Kau yang terus menuntun kami. Dan sungguh kami bersyukur. Tiada henti mulut kami memuji dan menyembah Engkau. Mengatakan bahwa sungguh Engkau baik di dalam hidup kami. Kau Allah yang senantiasa bekerja untuk kebaikan dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan. Kami yang mau terus memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sungguh kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Kami mau katakan sungguh Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sungguh kami mau terus memuji Engkau Yesus, karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ini sahabat Gloria yang terus memuji-Mu Tuhan. Ku angkat tangan memuji Dia. Dimanapun kau berada, kau bertepuk tangan memuji Engkau. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab saya undang sahabat Gloria yang pria terus memuji Tuhan. Kau mengangkat tangan memuji Engkau Yesus. Yang wanita untuk memuji Tuhan. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Kau bersama memuji Engkau Tuhan. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Engkau Yesus kami, Engkau yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena satu-satunya Engkau Tuhan yang benar di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, sahabat-sahabat Gloria yang mau terus memuji Engkau. Kami mau terus meninggikan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami mengangkat tangan, kami memuji Engkau, kami menyorakan bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau
menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sungguh Engkaulah gunung batu kami, Engkau kota benteng kami. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, kami percaya tangan-Mu Tuhan yang angkat kami, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sungguh semesta alam memuji Engkau Tuhan yang benar dalam hidup kami. Tiada henti mulut kami memuji dan menyembah Engkau, menyerukan bahwa Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, Kaulah Allah kami satu-satunya, Allah yang layak kami tinggikan. Sampai kapanpun kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Seumur hidup kami, biar mulut kami terus memuji dan menyembah Engkau. Biar hidup kami boleh menjadi penyembahan yang kudus. Ini kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang mengenal kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tahu setiap cerita hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah.
yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, Kami mau berserah kepada panggilan-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami, diri kami. Ini doa kami Tuhan, dari kedalaman hati kami. Kami mau nyatakan sungguh Engkau yang mengenal kami. Dan kami mau menyerahkan setiap diri kami hanya untuk Engkau. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tak peduli masa lalu kami Tuhan. Masa lalu Kau tetap pilih kami. Kau yang ubahkan kami. Kau sempurnakan hidup kami. Jadi karya yang indah. Sekali lagi Tuhan, ini doa kami. Kami percaya bahwa Engkau yang mengenal kami. Engkau mengenalku dimanapun kami berada. Kami mau menyanyikan lagu ini. Kami sadari Engkau yang tahu cerita kami Tuhan. Ceritaku dan isi hati. Kami gak mau pedulikan masa lalu kami lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang pilih kami. Tetap memilihku. Ubahkan, mari sempurnakan kami. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau serahkan diri kami. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku percaya sungguh tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar. Dengan tangan yang terangkat ke surga, kami mau nyatakan kami percaya. Kini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mau ikuti
ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Karena kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh kemuliaan bagi Engkau. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini setiap seruan kami mau terus serukan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Engkau. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, seluruh hati kami penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar seluruh hidup kami penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau Raja yang diagungkan, Kau Raja yang layak ditinggikan.
yang layak dipuji, disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Kiara rara sekiara rara, kiara mayara la 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 se. Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, kota benteng kami, kekuatan keselamatan kami, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Kau Allah kami, Allah yang dimuliakan, nama di atas segala nama. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kiara rara rase, kiara mayara la 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 se, kiara mayara la la la, kiara rara rase, kiara mayara la la la, kiara rara rase, kiara mayara la la la. Kau Raja kami, Raja yang layak diagungkan, dipuji. Engkaulah Allah kami, Allah yang sungguh layak diagungkan dan dipuji. Tiada henti kami mengucap syukur. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Bapa yang layak dimuliakan. Bapa yang senantiasa ada beserta dengan kami. Malam hari ini Bapa, kami mau belajar untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Kami mau buka telinga dan hati kami. Kami mau jadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Tempat firman-Mu boleh ditaburkan dan bertumbuh. Kami bersyukur atas Romo Andang yang akan membawakan firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau yang sudah mengurapi dia, dan Engkau yang akan menyampaikan isi hati-Mu melalui Romo Andang untuk kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami semua akan siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam teman-teman. Shalom.
Suara saya udah masuk ya? Sudah, Romo. Oke. Sekali lagi, Shalom. Senang bersama-sama teman-teman pada malam hari ini untuk ya kita sharing tentang apa yang menurut kita bisa dikatakan sebagai kehendak Tuhan dengan topik berbahagialah mereka yang membawa damai. Tentu saja ada banyak pengertian tentang hal itu, dan pada malam hari ini saya ingin sedikit men-sharingkan beberapa hal yang saya kira bisa kita pegang, terutama dalam konteks pandemi ini, damai macam apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Maka tanpa perlu lebih panjang lagi, saya ingin share screen supaya apa yang saya sharingkan juga lebih mudah diikuti, terutama dalam konteks bagaimana kita memahami apa itu damai dan damai macam apa, lalu kita bisa berbuat apa. Ketika saya diminta untuk sharing topik ini, jadikanlah aku pembawa damai, tentu saja yang pertama saya ingat ya Yesus sendiri, tetapi yang kedua adalah Santo Fransiskus, bukan? Ketika Santo Fransiskus dengan doanya yang sangat indah itu selalu mengatakan, jadikanlah pembawa damai, jika terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa damai, dan segala macam. Lagunya sangat bagus. Nah, hari ini saya ingin mengajak beberapa hal yang saya kira penting untuk kita perhatikan dalam konteks kita di masa pandemi ini, terkait dengan apa itu damai. Memang kata damai mempunyai banyak pengertian. Damai dalam arti bahwa tidak ada perang, tidak ada perselisihan. Tetapi dalam arti ini damai bukan damai yang ada di jalanan, ya. Kadang-kadang kita mengajak berdamai dengan mereka yang nangkep kita, lalu damai aja Pak, gitu kan? Bukan itu. Tapi damai yang ada tentunya adalah terkait dengan adanya kerukunan, ada ketentraman, ketenangan, dan segala macam. Memang bisa diartikan ada arti negatif dalam arti bahwa tidak ini, tidak itu kan, tidak perang, tidak selisih, tidak ada peperangan dan segala macam. Tetapi damai yang mau kita coba lebih dalami adalah apa sih kehendak Tuhan terkait dengan damai, terutama dalam konteks kita mewartakan damai itu di Indonesia ini. Memang tidak usah terlalu jauh, tapi minimal Jakarta atau sekitar kita. Masalahnya sekarang adalah kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya di sekitar kita ketika dalam dunia digital ini batas-batas sekat-sekat wilayah itu sudah terlampaui, bukan? Saya tidak tahu juga siapa yang bisa membatasi ikut dalam PD kita sekarang ini. Nah, sebelum saya masuk pada perkara damai, mari kita lihat apa yang sebenarnya dibutuhkan di Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa apa yang membuat tidak damai di Indonesia, salah satunya adalah yang namanya radikalisme, bukan? Radikalisme dalam arti bahwa kita memahami agama sebagai sebuah identitas dan dalam arti tertentu menafsirkan perintah-perintah di dalam Alkitab sekedar sebagai kalimat-kalimat hukum misalnya. Radikal, radix itu akar. Memang kelihatannya mendalam, tetapi menjadi dalam pengertian sosial menjadi sesuatu yang negatif karena menjadi radikal. Dan kita tahu Indonesia punya PR besar dalam hal ini. Itu nanti akan saya coba ajak teman-teman merenungkannya dalam konteks membawa damai yang macam apa. Tapi yang kedua tentunya terkait dengan pandemi, bukan? Banyak yang galau, banyak yang khawatir, banyak yang bosan tentunya. Kegalauan itu tentunya bukan hanya soal pandeminya saja, tetapi segala macam informasi yang didapat atau yang menyebar, bukan? Nah, dalam konteks ini, galau kan tidak damai. Bagaimana kita mengajak dan mewartakan damai kepada teman-teman kita dalam situasi pandemi ini? Nah, 2 poin ini sebelum nanti juga saya akan mengajak melihat damai macam apa,
Itu yang menjadi fokus saya untuk saya sharingkan pada malam hari ini. Nah sekarang, damai macam apa sih yang dikehendaki Tuhan? Sebelum saya masuk juga, saya teringat pada sebuah kalimat yang ditulis seorang uskup Anglikan di makamnya. Dia menuliskan di abad 11, menuliskan begini, "When I was young man, I wanted to change the world. I found it was difficult to change the world, so I tried to change my nation. When I found I could not change the nation, I began to focus on my town. I could not change the town, and as an older man, I tried to change my family. Now, as an old man, I realized the only thing I can change is myself. And suddenly I realized that if long ago I had to change myself, I could have made an impact on my family. My family and I could have made an impact on our town. Their impact could have changed the nation, and I could indeed have changed the world." Sebenarnya apa yang mau dikatakan adalah, kadang-kadang kita mau membawa damai, tetapi kita sendiri lupa untuk membuat tanda petik perdamaian di dalam diri kita. Maka memang seperti uskup Anglikan yang saya lupa namanya ini menuliskan di makamnya, sebelum kita sungguh membawa damai kepada orang lain, tentunya kita harus berdamai dengan diri sendiri, bukan? Kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, kita mewartakan kebaikan itu karena kita sendiri sudah baik, berusaha baiklah setidak-tidaknya, bukan baik sepenuhnya. Karena memang dikatakan di dalam Injil Matius, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bagaimana kita bisa mewartakan damai kalau belum ada kedamaian dan rasa damai di dalam diri kita? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Artinya apa? Kalau kita mau membawa damai, kita pun berusaha, setidak-tidaknya berusaha untuk mendapatkan kedamaian dalam hati. Dan kita tahu, damai adalah salah satu buah roh. Kita hafal sekali, bukan? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Damai sejahtera disebut eksplisit sekali sebagai buah roh. Itu artinya apa? Kalau kita itu memang mau mendapatkan damai, tentunya kita harus menerima roh di dalam diri kita. Kalau kita itu belum sungguh damai, kalau kita masih punya luka batin yang besar, kalau kita masih punya kedengkian, kalau kita masih punya kekecewaan yang tidak bisa kita pahami dan kita terima, bukan tidak mungkin. Itu artinya juga kita belum bisa menerima roh Tuhan di dalam diri kita. Kita masih menutup diri. Maka yang mau dikatakan adalah, pertama-tama, mari kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera itu, mendapatkan buah roh itu dengan menerima roh itu, roh yang dijanjikan Tuhan. Karena memang damai sejahtera membuat kita bisa mempunyai kedamaian juga di dalam cara berpikir kita, hati kita, jiwa kita. Yang membuat kita bisa mewartakan itu, membuat kita bisa membagikan itu kepada sahabat, pada kerabat, pada masyarakat. Nah, sebenarnya ketika tadi dikatakan bahwa damai sejahtera adalah buah roh, sangat jelas bahwa roh itulah yang membimbing kita untuk menyebut Allah sebagai Bapa, bukan? Sebenarnya yang mau saya katakan juga adalah kembali apa yang sering saya katakan. Kunci kekristenan itu terletak ketika kita menyebut Allah sebagai Bapa, dan di situ kita merasa bahwa kita adalah anak-anak dari Allah Bapa yang terkasih. Bapa adalah Bapa yang sungguh amat memperhatikan kita, yang sungguh amat baik. Maka,
ketika mengatakan bahwa Allah adalah Bapa yang sungguh amat baik, sebenarnya sangat jelas kan bahwa apapun yang terjadi pada kita, pada dasarnya adalah bagian dari karya Bapa membentuk kita. Kalau kita masih punya luka batin, sebenarnya kita belum sungguh percaya bahwa Allah adalah Bapa, karena luka batin berarti kita menolak sebuah pengalaman sebagai bagian dari hidup kita. Padahal itu adalah sudah ada di dalam diri kita dan tidak bisa dihilangkan. Mari kita terima itu. Mari kita coba pahami bahwa Allah pun berkarya dengan itu untuk kita. Nah, bagaimana prosesnya? Inilah yang saya ajak, bahwa kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu sebagai anugerah Roh, anugerah Bapa ketika kita berdoa dengan benar. Mengapa saya tekankan ini juga berkali-kali? Karena banyak dari kita menganggap bahwa berdoa itu secara tidak sadar pun hanya minta, mohon, dan mohon. Berdoa yang benar adalah berdoa seperti dilakukan Yesus dan Bunda Maria. Mendengarkan Tuhan, menerima Allah di dalam diri kita, membuka hati, membuka jiwa, membuka roh bagi Roh Kudus yang mau membimbing kita. Dan di sanalah ada damai sejahtera. Maka poin saya pertama adalah, mari, sebelum kita sungguh-sungguh menyadari bagaimana kita membawa damai kepada sekitar kita, maka mari kita juga sungguh-sungguh mengusahakan mendapatkan kedamaian dalam diri kita. Berdamai dengan pengalaman-pengalaman yang mengecewakan, berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Bacaan harian hari ini berbicara tentang pengampunan, bukan? Pengampunan berarti melihat bahwa orang-orang yang mengecewakan, yang melukai, yang menyakitkan itu bukan hanya kita terima, bukan hanya kita lupakan, tapi bukan tidak mungkin dia adalah cara Tuhan mengasah kita. Nah, untuk itu butuh berdoa, supaya kita ada kedamaian. Kebencian, kedengkian, iri hati, kekecewaan adalah tanda bahwa belum ada damai di dalam diri kita. Berdoa yang benar adalah mendengarkan dan mencoba memahami kehendak Tuhan. Berdoa adalah membuka jiwa hati terhadap roh. Nah, nanti akan ada damai sejahtera. Tentunya juga kasih, sukacita, penguasaan diri, kesabaran, ketekunan, kelemah lembutan. Tapi bagian pertama tentunya sesuai topik adalah damai sejahtera. Mari kita mendapatkan itu supaya kita memang senantiasa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau tidak, bagaimana kita bisa mendapatkan damai? Nah, kalau kita bisa mendapatkan damai itu pun sudah pewartaan yang paling penting. Membawa damai yang paling efektif adalah dengan memberikan kesaksian. Hidup yang saleh itu dalam arti ini adalah hidup yang penuh kedamaian. Hidup yang berelasi dengan Tuhan dan Roh secara intensif. Itu adalah kesaksian. Itu adalah membawa damai yang paling relevan dan meskipun kelihatannya sederhana, tetapi tidak gampang. Kesaksian hidup itu penting. Bagaimana kita bisa berteriak-teriak, ayo damai, tetapi kita sendiri tidak damai di dalam diri kita. Kita masih bergumul dengan segala macam kekecewaan, kedengkian, iri hati. Tidak bisa tidak. Akan susah orang paham. Kita minta orang hidup damai, tapi kita sendiri hidup di dalam kedengkian dan iri hati. Nah, kesaksian itu adalah efek salah satu pewartaan dan membawa damai yang paling penting. Nah, ini pun terkait dengan masalah di Indonesia. Seperti tadi saya katakan bahwa fundamentalisme dan radikalisme itu hanya melihat agama sekedar sebagai ritual, sekedar sebagai ajaran, sebagai hukum, sebagai aturan. Nah, itu yang membuat kita terjebak bahwa hidup di dalam relasi dengan Tuhan hanya di dalam ritual-ritual dan ajaran-ajaran saja.
Sehingga ego yang lebih menonjol keluar. Agama sekedar sebagai identitas, padahal kalau kita memberikan kesaksian, didasari doa yang benar, bahwa kita itu punya relasi yang sangat personal dengan Tuhan, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Kita tidak perlu dalam arti tertentu membesar-besarkan gereja Katolik dengan mencari umat berkhotbah di perempatan-perempatan. Tidak. Kita tidak perlu mengibarkan bendera dengan ibadah-ibadah raya di GBK. Tidak perlu. Itu justru akan menimbulkan dampak kontraproduktif, radikalisme dan fundamentalisme di pihak lain. Kesaksian hidup pribadi kita membawa damai. Bahwa agama itu adalah cara Tuhan mengasah iman kita. Jadi yang paling penting adalah iman, relasi dengan personal dengan Tuhan. Itu akan membuat orang, yes, agama bukan sebagai sekat, bukan sekedar sebagai identitas, bukan kotak-kotak yang membuat kita bisa bermusuhan, tetapi menjadi jalan di mana kita mengenal Tuhan, mengenal Allah sebagai Bapa, dan ada damai sejahtera. Kalau aku bisa mengubah hatiku, jiwaku, rohku di dalam damai, maka bukan tidak mungkin kita pun memberikan kesaksian pada banyak orang. Sehingga sekat-sekat agama itu sebenarnya tidak perlu lagi. Indonesia mabuk agama, tapi bukan mabuk iman. Kalau kita bisa membedakan dan memberikan kesaksian bahwa iman itu lebih penting, agama itu membantu kita. Kita tidak perlu membesarkan gereja, kita tidak perlu membesarkan umat. Kita tidak perlu minta kesaksian-kesaksian orang-orang yang bertobat menjadi Katolik, berkhotbah tentang mujizat-mujizat yang dialami lalu menjadi Katolik. Tidak perlu. Itu ego kita. Kita harus lebih soft, karena Tuhan membawa damai dengan seluruh kesaksiannya. Yesus memberikan kesaksian akan damai itu dengan hidupnya. Demikian pula kita. Ini tantangan kita di Indonesia. Nah, tantangan kedua yang ada di Indonesia tentunya kita tahu. Dalam situasi pandemi ini salah satu pertanyaan adalah, lalu bagaimana kita bisa membawa damai? Apakah juga kesaksian dan perkataan saja? Dan apa arti perkataan? Saya ingin menggarisbawahi bahwa kita pun bisa membawa damai selain dengan kesaksian, tentu saja dengan kata-kata. Karena Tuhan juga menunjukkan di dalam refleksi Santo Yakobus ketika dia menulis, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Apa yang mau dikatakan adalah kita mewartakan damai, mewartakan yang di sini dikatakan adalah berkat. Itu juga dengan mulut kita. Damai itu secara lisan, tetapi apakah relevan lisan dalam arti kata-kata? Nah, disinilah yang mau saya coba ajak supaya kita bisa melihat bahwa membawa damai dengan kesaksian dan dengan tanda petik perkataan itu dalam konteks sekarang harus dipahami lain. Ini saya kira menjadi garis bawah saja dari apa yang dikatakan Santo Yakobus tadi, beberapa ayat. Tetapi apa yang mau saya katakan adalah membawa damai dengan kata-kata. Itu berarti juga, jangan hanya sekedar berkata-kata. Kalau kita mau berkata-kata, mau berbicara, berpikir lebih dahulu. Kadang-kadang orang itu cepat sekali bereaksi. Dan yang keluar pada dasarnya, seperti tadi dikatakan, adalah apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita tuh belum sungguh mempunyai damai, maka reaksi-reaksi spontan kita adalah, ya pasti bukan kedamaian. Yang muncul dari mulut kita sering adalah kata-kata spontan yang menyakitkan. Maka langkah pertama untuk membawa damai di dalam hidup kita adalah berpikirlah lebih dahulu sebelum bicara. Berpikirlah 2 kali sebelum menyampaikan dengan kata-kata. Sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif.
Membawa damai adalah memberikan apresiasi. Bahkan dengan jempol kita. Tentunya bisa saja jempol dalam arti likes, kalau di dalam media sosial gitu kan. Meskipun kadang-kadang saya juga harus sedikit kritis, kadang-kadang low likes kok diminta gitu kan. Tapi kalau kita jujur memberikan baik, ya mari kita apresiasi teman-teman. Nah, apresiasi itu menjadi salah satu cara membawa damai. Sungguh-sungguh agar orang merasa terdukung. Tapi kali ini apa yang mau saya coba ajak lebih dalam adalah dalam konteks media sosial. Kan mewartakan dengan lisan itu tidak dengan kata-kata yang berwujud suara. Tapi sekarang ini tentunya kita tahu bahwa senyum pun bisa menjadi sarana untuk mewartakan damai, bukan? Dari mulut itu tidak harus kata-kata, tapi juga senyum. Ada yang mengatakan bahwa senyum adalah lengkung sederhana yang dapat meluruskan banyak hal. Dan memang bukan, bahwa senyum itu adalah ketulusan dari dalam hati yang membuat orang bisa lumer, bisa luluh, dan lalu ada damai. Itu salah satu cara. Tapi sekarang ini pewartaan itu juga melalui media sosial. Dan disinilah sebenarnya mulut itu sekarang berpindah dalam jari atau jempol kita, bukan? Jari dan jempol itu sekarang begitu aktif. Dan kalau tidak hati-hati, bergerak lebih cepat dari otak kita. Apalagi di Indonesia ini yang dicap sebagai salah satu netizen yang paling tidak sopan. Udah, meskipun kita bisa mengatakan, oh bukan saya, enggak. Ya, memang semoga bukan kita. Tetapi, menurut survei, netizen Indonesia itu galak banget, nyinyir banget, dan itu sungguh-sungguh tidak membawa damai. Apalagi kalau menyangkut agama, waduh, sekarang ini nyinyir banget. Sehingga apa yang terjadi? Ketidakdamaian, bukan? Inilah beberapa data di mana netizen Indonesia itu galak banget, termasuk tidak ada kaitan langsung dengan kita. Seperti misalnya 3-4 bulan yang lalu ada perkawinan sepasang gay di Bangkok, dinyinyirin oleh netizen Indonesia. Luar biasa. Betapa jempol dan jari itu sekarang ini, kalau tidak hati-hati, sungguh tidak membawa damai. Karena apa? Bergerak terlalu cepat. Dan salah satunya adalah juga dengan menyebar hoax. Nah, apa yang mau saya katakan? Mari, sebelum kita sungguh-sungguh mendalami perkaranya, jangan terlalu cepat bereaksi juga dengan jempol dan jari kita. Itu tidak akan membawa damai. Bahkan sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, itulah yang keluar dari hati kita. Dan makin menunjukkan bahwa kita belum damai. Damai dengan diri sendiri, bukan? Jadi kalau kita belum bisa damai dengan diri sendiri, sebenarnya pertanyaannya, apakah kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan? Apakah kita sudah berdoa dengan benar dengan Tuhan? Jadi membawa damai bukan perkara sederhana. Meskipun bisa dilakukan dengan sederhana. Dengan senyum, dengan tetap bereaksi sopan, tetap memberikan apresiasi kepada teman, itu adalah membawa damai. Apalagi dalam konteks Indonesia, itu menjadi penting dalam konteks dunia digital maupun dalam fundamentalisme agama, di mana kita yakin bahwa kalau kita itu mengikuti jalan Tuhan, mengikuti petunjuk Roh Kudus dan menerima Roh Kudus, ada damai sejahtera dalam hati, dan itulah yang kita bagikan kepada para sahabat, kerabat, dan masyarakat di Indonesia ini. Maka semoga dengan itulah kita mengikuti jalan Kristus, dan di sanalah kita juga mendapatkan damai sejahtera sejati, dan itu berarti kebahagiaan. Berbahagialah mereka yang membawa damai. Bersukacitalah, karena mereka akan mendapatkan sukacita yang penuh, seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 11. Teman-teman, sudah setengah jam sesuai jadwal.
saya ingin mengakhiri sharing saya. Tapi pesan saya, mari kita usahakan juga damai di dalam diri. Semoga dengan damai dalam diri, karena menerima roh dan membuka hati pada roh dengan berdoa yang benar, kita pun bisa membawa damai secara sederhana. Senyuman kita, apresiasi kita, dan tidak lupa kita jangan bereaksi sebelum kita memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Hanya dengan itulah kita membawa damai, dan dengan itu pula lah kita menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Saya akhiri sharing saya kembalikan ke WL. Tuhan memberkati. Amin. Masih mute, Levina. Iya. Belum. Nah, udah. Oh, belum juga. Live masih belum ada suaranya. Belum. Cek. Nah, Oke. udah. Oke, sudah. Oke. Thank you Romo Andang sudah membawakan firman malam hari ini. Jadi kita diingatkan kembali untuk berhati-hati menggunakan jari-jari kita, bahwa damai itu bukan yang jauh-jauh, tapi bagaimana kita berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Jadilah netizen yang bijaksana, jadilah pribadi-pribadi yang sungguh bisa memberkati dimanapun kita ditempatkan. Mari sahabat Gloria, kita mau tenangkan hati kita. Kita mau bawa setiap doa-doa dan permohonan kita mau serahkan ke hati Tuhan yang Maha Kudus. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang sungguh menguatkan kami. Kalau kami diingatkan, termasuk pada bacaan hari ini, bagaimana kami harus terus mengampuni. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ajar kami Tuhan, agar kami mampu untuk mengampuni diri sendiri, agar kami pun bisa mengampuni orang lain, dan bagaimana kami menjadi pribadi yang penuh damai dan sukacita dimanapun kami ditempatkan. Malam hari ini kami juga mau bawa setiap doa-doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang mendengarkan setiap seruan hati kami. Bapa, saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami bersama dengan Francisca Namul yang memohon untuk selalu diberi kesehatan yang baik di tengah-tengah tugas sebagai tenaga kesehatan dalam melayani COVID-19 di Seminari Pius ke-12 di Kisol, Manggarai Timur. Juga mohon untuk keluarga agar selalu dalam keadaan yang sehat, dan juga mohon doa untuk adik terkasih Flaviana Jelita supaya diberikan pasangan hidup. Bersama Esta kami juga mau berdoa untuk permohonan doanya untuk ketenangan jiwa dari Popo terkasih Monica Toi Eng Moy yang telah berpulang ke rumahmu 2 tahun yang lalu. Juga bersama PDKK Gloria kami mau berdoa untuk mohon kesembuhan untuk pemulihan kesehatan bagi Monsinyur Siprianus Hormat, Uskup dari Keuskupan Ruteng. Juga bersama Sisilia yang memohon doa untuk kesehatan dari Opa Sunaryadi supaya Tuhan selalu menjaga dan memberkati serta memelihara hidupnya. Juga bersama seseorang yang mohon untuk kesembuhan dari sakit endometriosis. Juga bersama dengan seseorang juga yang memohon doa untuk suami terkasih agar Tuhan membuka hati dan pikirannya untuk lebih menjadi suami yang bijaksana di dalam keluarga. Bersama Grace Winata juga yang mohon kesembuhan buat mereka yang telah berpulang ke rumah Bapa, Suwardi Wirawan, Alfonsus Ligori, Kusnianto, Stefanus Purwiyadi, Ishak Tejakusuma, Maria Matilda da Gomez, Markus Nahiman, Edward Herianto, Rudi Andreas Mantis, Wita Marlon, Dinisius Agus Sumanang, Yanto Unijaya, Yohanes Sofian Junaidi, Kartika, Romo Andreas Yunika Puryanto SJ,
Romo Kristianus Sugiono PR, Romo Paskalis Bergmans SVD. Juga kesembuhan atas sakit COVID untuk Stefanus Tajudin Salim, David dan Tini. Juga kesembuhan dari sakit vertigo untuk Veronica Liani. Dan juga mohon keturunan untuk Pasutri Angelina Halim dan Okta. Dan juga mohon doa untuk kehamilan anak pertama, semoga tidak ada gangguan kesehatan dan semua kelancaran selama proses kehamilan sampai kelahiran di bulan Februari nanti untuk Pasutri Antoni Halim dan Sylvia. Juga bersama Selo yang berdoa untuk kesembuhan Firian dan Rita dari sakit demam berdarah. Inilah intensi doa pribadi kami ya Bapa, kiranya Engkau mau mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami pun juga mau mempersembahkan yang terbaik dari setiap rejeki yang boleh Engkau titipkan di dalam hidup kami. Biar apa yang boleh kami persembahkan ini boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sahabat Gloria, kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan sambil memberikan persembahan. Untuk nomor rekening dari PDPKK Gloria tersedia di layar. Mari kita berikan yang terbaik. Make my heart your dwelling place, a temple just for you, a consecrated resting place, a vessel ever true. Make my heart a fire with the brightness of your sun. Make my heart a dwelling place for the Holy One. Make my heart a dwelling place, a temple just for you, a consecrated resting place, a vessel ever true. Make my heart a fire with the brightness of your sun. Make my heart a dwelling place for the Holy One, for the Holy One, for the Holy One. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Shalom. Pertama-tama kami ingin ucapkan terima kasih. Oke. Pertama-tama kami ingin ucapkan terima kasih kepada Romo Andang. Romo semoga selalu sehat, selalu semakin diberkati. Juga kami ingin ucapkan terima kasih untuk Levina dan Andai sebagai tim pujian. Juga untuk semua sahabat Gloria, tim host dan co-host, juga untuk tim doa. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Bapak Ibu, di bulan Agustus ini kita mengangkat tema besar, Saya Katolik, Saya Indonesia. 5 Agustus lalu kita sudah kedatangan Romo Felix. 12 Agustus Kamis ini kita di kedatangan Romo Andang.
Nah, untuk 19 Agustus kita mengangkat tema Hidup Rukun Bersama. Hidup Rukun Bersama khusus untuk merayakan 76 tahun kemerdekaan Indonesia, maka kita akan full PW, kita akan berdoa syafaat bersama untuk bangsa kita. Waktunya tetap pukul 19, pukul 7 malam, dan itu pas tanggal 19 Agustus. Mari Bapak Ibu masuk lewat Zoom karena kita akan live via Zoom pada saat Kamis itu. Nah, doa bersama ini kita akan dilayani oleh Romo Angelo Giovanni Battista Pati MSc. Beliau adalah Romo Paroki Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Bapak Ibu, Zoom akan dibuka pukul 18.30. Kita akan open room pukul 18.30, sedangkan YouTube akan dipublish setelah PD selesai. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau ikut live, mari bergabung via Zoom bersama kami. Mari kita berdoa bersama khusus untuk bangsa kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria yang nantinya mendapatkan flyer seperti ini via WhatsApp, bisa langsung klik tulisan Zoom-nya, atau boleh scan QR-nya untuk langsung terhubung ke Zoom. Bapak Ibu, kita ada kegiatan Gloria akan berdoa untuk Anda. Nah, untuk sahabat-sahabat Gloria yang memiliki intensi doa untuk didoakan saat PD seperti tadi, dapat langsung WA ke Ibu Like di 0878 8355 2906. Sedangkan kita ada pelayanan doa pribadi. Pelayanan doa pribadi ini untuk sahabat Gloria yang biasanya tersentuh, terus tiba-tiba pengen didoakan setelah PD, mari tetap stay di main room. Kita akan berdoa untuk Anda secara pribadi. Nanti sahabat Gloria yang ingin didoakan secara pribadi akan didoakan oleh tim, kita ada tim, dan sahabat Gloria akan dimasukkan secara satu persatu ke BOR. Gloria juga memiliki Instagram, silakan di-follow di @pdpkkgloria, nanti akan di-fallback oleh Glomin. Selain itu, Gloria juga memiliki account YouTube, silakan di-search di PDPKK Gloria. Mohon untuk di-like video-videonya, mohon untuk di-share ke teman-teman yang belum dapat join Zoom hari ini, dan mohon untuk di-komen bagaimana kesan-pesan untuk selama ikut PD. Dan tolong di-subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk terupdate dengan video-video baru dari Gloria. Selain itu, kita juga akan mengadakan Glow Live. Kalau yang lalu Glow Live itu sudah pernah di bulan Juli, yang pertama. Glow Live itu kita membahas tentang tato, tentang tindik, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru. Kita akan membahas soal pacaran sampai nikah. Tidak cuma menurut anak muda, tapi akan dibahas dari sisi sebagai orang tua. Bagaimana orang tua yang masih memilih-milih calon menantu yang seperti apa? Apakah harus Cina? Apakah tidak boleh pribumi? Mari sahabat Gloria, join bersama kita. Temanya Cinta, Kopi, Susu. Nah, Glow Live itu diadakan pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, jam 9 sampai jam 10 malam. Jadi teman-teman jangan ketinggalan, jangan kelewatan Glow Live yang sangat menarik ini. Mari kita join sama-sama, kita mendengarkan Cinta Kopi Susu itu seperti apa. Nah, kita akan menghadirkan guest star, Istar, dan Angel.
Jawa nikah sama Cina. Kayak bagaimana prosesnya? Mari kita join sama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Lev, suaranya Lev. Masih belum. Speaker. Oh. Oke. Masuk. Oh, halo. Cek. Sudah masuk? Ya, udah. Oh, Oke. Terima kasih Sis Irma. Jadi diingatkan kembali Kamis depan kita ada persekutuan doa, nyanyian dan doa untuk bangsa. Jadi kita akan berdoa bersama bagi Indonesia. Dan juga Jumat depan jangan lupa kita ada cinta kopi susu. Jadi mari sahabat Gloria dicatat tanggalnya dan mari kita sama-sama mengikuti. Kita akan menutup persekutuan doa malam hari ini. Masih ada Romo Andang, nanti mohon Romo Andang boleh memberikan berkat penutup bagi kita semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kalau kami masih boleh bersekutu bersama memuji dan menyembah Engkau. Kiranya kami sudah belajar bagaimana kami mau memberi damai bagi diri kami sendiri dan juga bagi orang lain. Dan biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana, yang terus mewartakan kabar sukacita dimanapun kami ditempatkan. Persekutuan doa kami sudah selesai, tapi kami percaya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan dan kami mau menerima berkat daripadamu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga seluruh upaya kita bertumbuh dan berbuah menjadi berkat pembawa damai bagi keluarga, sesama, dan dunia, senantiasa dikuatkan dan dilindungi oleh Tuhan, dan juga istirahat kita malam hari ini memberikan kekuatan pada kita, sehingga menjadi berkat bagi dunia juga. Dan semoga berkat Allah berlimpah pada saudara di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Andang dan sahabat Gloria, mari kita mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kita ini 100% Katolik dan kita pun 100% Indonesia. Dalam hidup minoritas, jatuh bangun hal yang biasa. Janganlah mudah menyerah, jadi tangguh tumbuh berbuah. Dalam hidup pluralitas, perbedaan hal yang biasa. Marilah bersatu padu untuk Indonesia kita. 100% Katolik, 100% Indonesia. Tak sedikit pun ku dibatasi, hidup di dalam perbedaan. 100% Katolik, 100% Indonesia. Seluruh jiwa dan raga ini ku abdikan untuk Indonesia. Sungguh kita walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu. Pancasila sungguh hebat, Bhinneka Tunggal Ika dahsyat, membangun bangsa bersama, jiwaku tetap Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia. Tak
tak sedikit pun ku dibatasi, hidup di dalam perbedaan, 100% Katolik, 100% Indonesia, seluruh jiwa dan raga ini ku abdikan untuk Indonesia. Terima kasih untuk semua sahabat Gloria yang sudah join malam hari ini. Kita bertemu lagi di Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati. Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan PD Gloria.